Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Bulan ini kita kembali memasuki bulan Agustus, dan seperti biasa yang diperingati orang adalah kemerdekaan. Ya, itu adalah salah satu hal yang harus kita syukuri bersama, sekaligus menjadi perhatian kita, apakah generasi-generasi bangsa kita ini sebenarnya paham arti akan perjuangan.
Dan tentu kita lebih memahami lah bagaimana keadaan bangsa kita, siapa sebenarnya yang mengisi kemerdekaan dan siapa sebenarnya yang menjadi pengkhianat kemerdekaan. Lalu tentu kita tidak bisa melepaskan diri pula dari saudara-saudara kita yang belum merdeka, terutama saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Isu ini harus senantiasa menjadi perhatian kita bersama. Dan bagaimana caranya menjadi perhatian? Ya harus disampaikan dan orang-orang harus tahu apa masalahnya. Karena untuk menyelesaikan satu masalah, hal pertama yang harus dilakukan adalah tahu dulu itu masalahnya apa. Kalau orang tidak tahu masalahnya apa, ya dia tidak bisa menyelesaikannya. Karena sedari awal pangkalnya itu adalah pengetahuan. Dia tahu nggak masalahnya apa. Mengingat generasi-generasi kita pun sudah banyak yang tidak tahu apa pangkal permasalahan dalam banyak kasus-kasus kaum muslimin. Mungkin karena malasnya membaca, juga jarangnya ada pembahasan-pembahasan itu dalam pengajian-pengajian, sehingga generasi-generasi muda kita lebih terlena dengan berbagai macam lahu. Lahu itu artinya hura-hura, biasanya diterjemahkan hura-hura. Tapi maksudnya adalah segala hal yang melenakan, itulah disebut dengan al-lahwu, baik dalam bahasa Al-Quran maupun hadis. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam tema kali ini kita ingin membahas peran munafikin dalam perjuangan. Karena apa? Munafikun itu akan selalu ada dalam tiap masa. Berubah fragmen sejarah, tapi sifatnya ya itu saja. Makanya dia diceritakan dalam Al-Quran. Maka ada satu pedoman kita kalau membaca Al-Quran, baik kisah atau apapun, bahwa apapun yang dikisahkan dalam Al-Quran berarti dia akan terjadi pada setiap masa dengan fragmen yang berubah, tapi inti atau filosofi atau pesannya sama, ibrahnya sama. Kalau tidak, maka Allah tidak akan menceritakannya dalam Al-Quran. Contoh kayak seperti kisah-kisah Bani Israel. Kenapa Allah menceritakan kisah Bani Israel masalah sapi dalam surah Al-Baqarah misalnya? Itu bukan cerita dongeng pengantar tidur, dia akan terjadi. Dan udah gitu terjadinya bukan kepada Bani Israel, tetapi kepada umat Islam ini. Sifat dari Bani Israel yang menanyakan masalah sapi dalam surah Al-Baqarah itu. Mungkin sekarang Bani Israel sudah meninggalkan sifat itu. Sifat itu ada pada diri kaum muslimin. Makanya dia diceritakan ke dalam Al-Quran supaya jadi peringatan bagi kaum muslimin. Jangan kalian seperti Ashabul Baqarah itu. Kira-kira seperti itulah. Kita memahami pesan dalam Al-Quran. Nah, kemudian cerita-cerita dalam perihal-perihal tentang orang munafik yang juga diceritakan banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga akan selalu terulang dalam sejarah. Bahasan ini, tema ini saya ambil dari tulisan saya yang saya muat dalam web pesantren kami. Ceritanya saya membaca Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Majmu' al-Fatawa atau Majmu' al-Fatawi, dua-duanya benar. Yang itu kalau tidak salah jilid 28. Karena itu adalah majmu' atau kumpulan fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang tercecer di berbagai risalah dalam manuskrip, lalu dikumpulkan oleh Ibnul Qasim, lalu disebutkanlah Majmu' al-Fatawa itu. Beliau menulis peristiwa yang beliau alami ketika terjadi penyerangan Tartar pada tahun 700 Hijriyah. Karena beliau ikut dalam perang namanya perang Sakhab. Sakhab itu sebuah lapangan di timur Damaskus sana. Alhamdulillah kami 3 bulan yang lalu ke sana, ke Damaskus, dan melewati lapangan itu. Sejarah terjadi pertempuran antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Qalawun dari Bani Mamalik Mesir melawan bala tentara Tartar pimpinan Sultan Mahmud Khazan. Itu Tartar itu udah masuk Islam loh sultannya, namanya Mahmud Khazan. Jadi ini pertempuran muslim sama muslim, sekilas seperti itu. Makanya banyak orang ragu untuk ikut dalam bertempur sampai mereka minta fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan keluarlah beberapa fatwa terhadap kejadian itu. Nah, pada kejadian itu di Ibnu Taimiyah semacam curhat, menulis bagaimana keadaan orang-orang yang ada pada masa itu yang menghindari perang dengan berbagai macam alasan. Lalu beliau mengutip berbagai ayat Al-Quran tentang kaum munafik di perang Ahzab.
Nah, itu tertarik kita untuk menguliknya kembali, lalu kita cobalah untuk mencari berbagai referensi tentang apa saja sih sifat orang munafik dalam Al-Quran yang jangan sampai itu terjadi pada kita setidaknya. Maka ringkasnya, dalam kesempatan yang ringkas ini, ada beberapa poin yang kita kumpulkan tentang apa sifat munafik ketika terjadi perang antara Islam dan kafir dalam deskripsi Al-Quran. Ini kalau kita ngambil dari sejarah bagaimana dulu orang munafik, Abdullah bin Ubay CS, ketika terjadi perang antara Rasulullah SAW dan orang-orang kafir, terutama ketika terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, yang bisa dibaca kisahnya dalam surah Al-Ahzab itu sendiri. Antara lain apa? Pertama, mereka menuduh para mujahidin lah penyebab kesusahan. Ini curhat pertama Ibnu Taimiyah, seingat saya, dalam Majmu' Fatawa itu. Yaitu mereka kalau terjadi perang, misalnya di Palestina ini kenapa terjadi begini? Ini gara-gara pejuang nih, gara-gara Hamas dan kawan-kawan nih. Coba kalau mereka tidak menyerang, maka Israel juga tidak akan menyerang. Kira-kira seperti itulah. Dan itu banyak kita dengarkan dari para munafikin yang ada di mana-mana sebenarnya. Bagi para aktivis yang sering ke Twitter, ke media sosial, bahkan paling banyak tuh orang-orang Arab yang ngomong begitu tuh. Ini adalah salah satu sifat munafik, di mana Allah Ta'ala menceritakan itu dalam surah Al-Ahzab ayat 18 sampai 19. Allah Ta'ala berfirman, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian, dan orang-orang yang berkata kepada saudara, sini, jangan ikut perang, marilah bersama kami. Dan mereka tidak mendatangi peperangan kecuali sebentar. Sifat orang munafik ketika terjadi perang Ahzab itu, ia sekedar setor muka kalau kata orang, supaya kelihatan ada dia ikut berpartisipasi dalam perang. Tapi nanti mereka akan minta izin. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab itu, inna buyutana aurah, rumah-rumah kami harus dijaga, banyak wanita dan anak-anak. Wa ma hiya bi aurah in yuriduna illa firara, kata Allah. Enggak, bukan itu alasan sebenarnya, mereka pengen kabur. Karena mereka tidak berani berperang. Jadi menghalang-halangi orang-orang untuk ikut berperang, atau minimal menyemangati peperangan. Itu salah satunya. Nah, inilah Ibnu Taimiyah mendeskripsikan ini dalam Majmu' Fatawanya, dan itu saya tulis dalam bahasa terjemahan bebas, di mana beliau mengatakan, keadaan munafik ini mengatakan kepada kaum mukminin, ini yang terjadi pada kita lantaran kesialan kalian. Kalianlah yang mengajak orang pada agama ini dan berperang karenanya, lalu sekarang kalian menyelisihi mereka. Inilah perkataan yang munafik yang ada pada era sahabat. Kadang pula mereka mengatakan, kalian ini yang mengisyaratkan kepada kami untuk berada di sini, tetap bertahan di perbatasan ini sampai saat ini. Kalau bukan karena kalian, tentu kami sudah jalan-jalan dan tak kena kesusahan seperti sekarang ini. Itu curhatannya Ibnu Taimiyah. Kadang pula mereka mengatakan, kalian ini ya sudah sedikit kondisi lemah tapi masih ngoyo mau mengalahkan. Ini bahasa terjemahan saya bebas. Bisa dilihat nanti dalam Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 457 dalam cetakan lama, atau yang ada dalam Maktabah Syamilah, itu cetakan lama. Jilid 28 halaman 457. Kadang pula mereka mengatakan, kalian ini sudah sedikit kondisi lemah tapi masih ngoyo mau mengalahkan musuh. Kalian itu tertipu dengan ajaran agama kalian. Ini yang seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 49. Kemudian yang kedua, tak mau menyemangati jihad, bahkan menganggapnya tindakan sia-sia. Mereka enggan memberi semangat kepada para mujahidin. Maksudnya gini, orang-orang tuh, kita ini tidak bisa bantu apa-apa, minimal kita bantu semangat gitu. Karena ini perang jelas antara orang kafir dengan orang Islam. Bukan kafir sembarang kafir, tapi kafir perampok kayak Israel ini. Bahkan peperangan Israel ini, kasus Israel ini, dia berbeda dengan kasus-kasus negara-negara kafir lain. Misalnya ketika Indonesia dijajah Belanda, Belanda itu negara berdaulat yang punya negara di tanah Belandanya sana, di Eropa sana. Dia ada negaranya. Maka kalau Indonesia mengadakan perjanjian dengan Belanda, itu sah, ada legal standing dalam Islam. Mirip-mirip perjanjian Hudaybiyah. Karena ini negara berdaulat, dia ada negaranya sana. Nah, dengan Israel itu tidak ada negaranya, dia ngerampok negara orang. Jadi tidak ada legal standingnya dalam perjanjian apapun dalam fikih siyasah syariah. Jadi tidak ada perjanjian apapun sebenarnya dengan mereka itu. Jadi semua perjanjiannya batil, boleh dilanggar. Kalaupun kita patuh hanya demi maslahat saja untuk sementara. Dia tidak punya legal standing, dia tidak punya negara, dia perampok. Masa iya orang mau berdiskusi dengan perampok? Jadi beda antara Israel dengan Belanda, dengan Amerika, dengan ini negara-negara penjajah ini,
orang negara kafir penjajah model Amerika Serikat, Rusia, Belanda zaman dulu itu, dia punya negara sendiri, punya pemerintahan sendiri, legal standingnya ada. Kalau Israel tidak ada, dia perampok. Nah maka, tapi banyak orang melemahkan semangat jihad ini. Sudahlah, dia tidak mampu berjihad dengan senjata, bahkan dengan lisan pun mereka tak mampu. Nah inilah salah satu contoh perbuatan munafik yang diceritakan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 47, Allah Ta'ala berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala wada'u khilalakum yabghunakumul fitnah." Kalau mereka keluar bersama kalian untuk berjihad, niscaya mereka akan menambah kalian kekacauan. Jadi kalaupun berjuang makin nyusahin saja. Dan mereka pasti bergegas di antara kalian untuk menimbulkan kekacauan. Di antara kalian ada yang menjadi telinga buat musuh. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Maksud menjadi telinga buat musuh itu, menyampaikan, itu dalam istilah fikih disebut irjaf, menyampaikan berita-berita kepada musuh kaum muslimin sedang lemah, atau ini celakanya lagi adalah takzil kepada para mujahidin itu, mereka itu teroris. Jadi kalau ada datang ke negara kita, tangkap aja. Nah seperti itu yang banyak terjadi di negara-negara muslim. Makanya kemarin saya mendengar wawancara Benyamin Netanyahu dengan reporter, tapi pakai bahasa Ibrani. Ada di Twitter. Tapi kita alhamdulillah dengan sekarang ini semakin mudah. Kita tidak ngerti bahasa Ibrani, tinggal upload saja itu video, lalu masukkan di upload ke Gemini misalnya, Gemini yang bisa, yang lebih lancar untuk itu. Minta diterjemahkan, bahkan transkrip bahasanya apa, terjemahan Indonesianya apa, bisa. Muncullah terjemahannya itu, dan insya Allah itu terpercaya kalau Gemini. Yang gratis pun bisa. Yaitu bahwa Netanyahu dalam ada kalimat mengatakan, mungkin kamu terkejut, dia bilang sama wartawan yang wawancara ini, kamu terkejut bahwa pendukung saya ini banyak orang Islam loh. Kira-kira begitu kalau mau diterjemahkan dalam bahasa kita. Dan memang itu faktanya begitu. Dalam peperangan di Gaza ini untuk menghabisi pejuang Hamas dan kawan-kawan, bukan cuma Hamas kan itu. Istilahnya adalah bahwa mereka ini harus dianggap teroris, sehingga minimal tidak ada dukungan buat mereka. Dan akhirnya orang-orang terpengaruh dengan itu. Ini kan perang propaganda. Israel itu tidak butuh kita mendukungnya. Seperti orang-orang bodoh di India sana yang mendukung Israel. Enggak, Israel juga enggak perlu begitu. Israel itu hanya perlu bagaimana, silahkan kalian maki-maki kami, silahkan kalian benci kami, silahkan kalian apalah, terserah, tapi tolong bantu kami untuk membenci Hamas juga. Nah, atau membenci para pejuang itu. Minimal kalian anggap mereka teroris dan diam dari semua kerusuhan ini. Minimal itu yang kalian lakukan, kami sudah sangat terbantu. Kira-kira begitulah pesan Israel dan media-media propagandisnya kepada kaum muslimin. Dan sial, celakanya ini diiyakan oleh sebagian kaum muslimin. Munafik. Itu dia ceritanya. Sifat-sifat seperti itulah munafik. Kita boleh tidak setuju dengan Hamas, kita tidak boleh tidak setuju atau berbeda pendapat apapun dengan ikhwan muslimin atau apapun yang menjadi pejuang di sana. Mereka bukan maksum, mereka bisa salah. Tetapi ketika terjadi perang antara mereka dengan orang-orang kafir, maka wajiblah kita memberikan dukungan. Lupakan dulu sementara perselisihan yang ada. Lupakan dulu sementara khilaf yang ada. Terjadi perang antara kafir dan muslim, maka wala wal bara yang bicara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak catatan-catatan yang saya tulis dalam catatan ini tentang sikap dan peran para munafikin, beristidlal dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan mengembangkannya pada aqwal para ulama baik salaf maupun khalaf, seperti Ibnu Taimiyah yang merupakan ulama khalaf, artinya berada di periode di luar salaf. Tetapi karena waktu yang terbatas ini, mungkin inti dasarnya cukuplah
Seperti yang saya sampaikan pada khutbah pertama tadi. Lalu kemudian di khutbah kedua ini apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menambah perhatian kita dengan cara meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan. Karena banyak sekarang orang-orang Islam, termasuk para generasi muda, wawasan mereka tentang perjuangan umat ini semakin rendah. Saya ngajar di pesantren tahfizul Quran. Para santri banyak yang hafal Al-Quran, pesantren itu. Lalu saya tanya kepada mereka, pernahkah kalian mendengar nama Yasser Arafat? Semuanya tidak ada yang tahu. Saya pikir itu cuma terjadi di pesantren itu. Lalu saya ngisi lagi di kampus di Dewan Dakwah. Untuk mahasiswa semester 1-nya, saya bertanya pertanyaan yang sama dan mereka juga menjawab mereka tidak pernah mendengar nama itu. Antum bisa bayangkan bagaimana orang mau ikut mendukung sebuah perjuangan kalau dia tidak tahu seluk-beluknya, tidak tahu sejarahnya. Kenapa generasi muda kita makin sempit wawasannya? Ya karena memang jarang membaca, jarang pula ada kajian-kajian seperti itu lagi. Beda dengan era-era kita di awal 80-an, 90-an, hampir semua kita yang jadi aktivis ini adalah pembaca majalah, pembaca koran. Ya, tidak terlalu banyak hura-hura seperti gadget dan lain sebagainya. Kalau zaman sekarang memang tantangannya lebih berat. Maka menjadi tugas utama bagi para alim ulama, para asatidz, para kiai, para aktivis dakwah. Di sini jihad kita. Bagaimana caranya kita bikinlah acara atau apapun demi meningkatkan wawasan generasi-generasi kita. Kalau mereka tidak tahu, maka tidak akan ada pejuang, putus estafet perjuangan ini. Itulah yang harus kita pikirkan. Mau kita sebagai orang tua, mau kita sebagai guru, mau kita sebagai ustadz, mau kita sebagai pengurus DKM, semua punya perannya masing-masing dan lakukan itu lillahi ta'ala. Maka insya Allah kita akan berada di barisan para syuhada, berada di barisan para pejuang itu nanti di akhirat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Betul-betul mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi pilihannya kita mau bersama dengan para pejuang itu atau mau bersama dengan Netanyahu CS di akhirat nanti. Itu pilihan kita. Inilah, maka tentu di hari Jumat yang berbahagia ini tidak lupa kita menggunakan senjata pamungkas kita. Bukan nuklir, bukan bom atom, bukan rudal RPG, tapi doa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Karena banyak sekarang orang-orang yang sudah melupakan itu, diuji oleh Allah. Apalagi ada setan-setan yang mengatakan ini para imam khatib selama ini dari tiap khutbah kunut segala macam minta pertolongan di Palestina, tapi Palestina masih aja terbantai. Israel nggak hancur-hancur. Berarti doa mereka nggak didengar dong oleh Allah. Mungkin di sini pun kita juga ada yang berpikir seperti itu. Syaitan membisikkan kepada kita. Padahal doa kita pasti diterima oleh Allah. Tapi jangan mendikte Allah kapan. Allah lah yang maha tahu, tugas kita hanya berdoa. Itulah ujian bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan pernah melupakan doa itu dan jangan pernah putus dalam berdoa itu. Di hari Jumat ini, di mana Rasulullah SAW menjanjikan ada waktu makbulnya doa, maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta keselamatan pada diri kita dan juga kepada saudara-saudara kita, diteguhkan hatinya supaya istiqamah di jalan Allah. Karena kekalahan yang sejati bukanlah mati. Kekalahan yang sejati itu adalah kalau mereka meninggalkan perjuangan dan ikut kepada kemauan musuh. Itu kekalahan. Mati justru kemenangan. Ingat cerita Ashabul Ukhdud. Mungkin tiap subuh, tiap maghrib imam membaca kisah Ashabul Ukhdud itu dalam surah Al-Buruj. Kenapa tidak kita ambil hikmahnya? Mereka mati semua, tapi mereka menang. Diabadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna ma'al khasirin.
Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma alaika bi a'daika wa a'da'il muslimin al-yahud wa hulafaihim. Allahumma aqdhif fi qulubihim ar-ru'b hatta yukhribu buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.